Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Materi hari ini kita masuk, saya akan membahas terkait dengan alur pembelajaran. Ya, tetapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Baik Bapak, tadi kita sudah melaksanakan ice breaking. Terima kasih kepada Bu Emma yang sudah memberikan ice breaking kita hari ini. Kita masuk kepada materi yaitu terkait dengan alur pembelajaran. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk saya screen materi. Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu sudah ada. Kita akan mengkaitkan tentang alur tujuan pembelajaran, di mana akhir materi Bapak Ibu semua akan diharapkan bisa memahami terkait dengan alur tujuan pembelajaran, di mana alur tujuan pembelajaran ini dikaitkan dengan atau dikaitkan pada tujuan pendidikan nasional kita yang mengacu pada perwujudan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu tadi sebelumnya sudah mengetahui terkait dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian profil Pancasila itu harus senantiasa bernalar kritis. Kemudian yang ketiga yaitu profil Pancasila itu harus mandiri, kemudian gotong royong, kritis, dan juga bisa kreatif. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya yaitu tentang alur tujuan pelajaran, alur tujuan belajar. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Ini Sudah, yaitu Bu. tentang kita akan mempelajari konsep alur tujuan pembelajaran, kemudian konsep tujuan pembelajaran, ada prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Baik, kita masuk ya. Nah, di sini ada beberapa alur secara garis besar itu di dalam pembuatan alur tujuan pembelajaran sebetulnya ada step-stepnya. Pertama, kita harus mengetahui dulu capaian pembelajaran apa yang ada di mata pelajaran tertentu. Ya, misalkan kita karena kita berada di ranah seni, maka kita masuk kepada capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini terdiri dari beberapa fase. Fase A, B, C, D, E, F. Di mana fase-fase tersebut akan dilihat dari berdasarkan kelas. Supaya kita mendapatkan gambaran, karena kita ada di ranah SMK, kita berada di fase E, ya. Di fase E yaitu kelas 10. Berdasarkan capaian pembelajaran yang ada di masing-masing fase, untuk menyusun alur tujuan pelajaran dari capaian pembelajaran tersebut. Jadi alur tujuan pembelajaran ini maksudnya adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah apa saja seorang guru untuk bisa mewujudkan capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Misalkan untuk fase E seni budaya yaitu fase terakhirnya ketika siswa bisa menciptakan lagu. Nah, artinya alur tujuan pembelajaran ini guru harus membuatkan peta konsep, pemetaan-pemetaan untuk bisa mencapai ke posisi akhir fase tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, penyusunan alur pembelajaran ini bertujuan untuk mewujudkan capaian pembelajaran yang sudah kita petakan dari awal. Setelah kita masuk kepada pembuatan alur tujuan pembelajaran, di mana di sana terdapat elemen-elemen yang harus dilalui dari masing-masing fase. Alur tujuan pembelajaran ini adalah bagaimana guru memetakan langkah-langkah yang harus dilalui oleh siswa untuk mencapai akhir dari
capaian pembelajaran fase tersebut. Misalkan kita lihat di kayak Bu ya, misalkan supaya kita juga bisa langsung mengaplikasikan kalau SMK itu berada di fase E. Di fase E. Nah, ada di fase E. Nah, ini fase E itu ada di kelas 10. Di mana di akhir fase ini peserta didik mampu menghasilkan, menganalisis, merefleksi secara aktif dan kreatif. Jadi artinya alur tujuan pembelajaran tersebut harus melalui step-step ketika siswa itu harus menguasai kompetensi di fase akhir. Nah, jadi alur tujuan pembelajaran ini kalau kita ini apa ya? Peta konsep ya, ketika misalkan begini, ketika siswa misalkan capaian pembelajarannya siswa mampu menciptakan karya seni musik sederhana misalkan gitu ya. Nah, itu adalah kompetensi yang diambil, kompetensi yang capaian terakhir yang harus dikuasai oleh siswa itu adalah ketika siswa bisa menciptakan. Alur tujuan pembelajaran ini adalah step-step bagaimana siswa itu supaya bisa mencapai kepada mencipta. Misalkan awalnya ketika siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur misalkan estetika musik. Kemudian atau yang keduanya siswa mampu menuangkan gagasan atau konsep ke dalam bentuk musik misalkan gitu. Atau misalkan lebih yang lainnya di fase elemen mengalami di akhirnya itu siswa bisa bermain alat musik ritmis. Nah, berarti apa sih step-step apa saja yang harus dilakukan ketika siswa itu harus bisa menguasai bermain alat musik ritmis. Berarti kan awalnya siswa itu harus mampu membaca pola ritmis, misalkan berdasarkan simbol musik. Setelah siswa bisa membaca pola ritmis dari simbol musik, step yang keduanya, alur yang keduanya yaitu siswa mampu menerapkan pola ritmis berdasarkan simbol musik, ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, alur ketiganya setelah siswa menerapkan berarti siswa mampu memainkan alat musik berdasarkan simbol musik. Nah, kemudian yang fase yang terakhirnya berarti siswa mampu menyajikan pola ritmis melalui permainan alat musik ritmis. Nah, itu yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, di mana akhirnya alur tujuan pembelajaran ini akan kita buat menjadi sebuah modul ajar. Dari semua capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, serta modul ajar harus mengacu pada 6 profil pelajar Pancasila, di mana dari ke-6 aspek tersebut harus dituangkan ke dalam alur tujuan pembelajaran, di mana secara konteksnya alur tujuan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, kompetensi yang harus dikuasai. Kemudian yang kedua adalah kontennya apa. Nah, yang ketiga adalah variasi. Jadi di dalam menentukan alur tujuan pembelajaran itu ada 3. Pertama adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua adalah kontennya apa. Kemudian yang ketiga adalah variasi, di mana variasi ini mengarahkan kepada alur berpikir, berkreasi, dan sebagainya gitu. Ya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang definisi dari profil pelajar Pancasila. Baik, itu dulu, kita buka dulu untuk materinya. Materi yang akan disampaikan yaitu definisi dari profil pelajar Pancasila. Ya,
Profil pelajar Pancasila itu sesuai dengan misi dan visi Kemendikbud yang tertuang dalam Permen nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan Kebudayaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yaitu profil pelajar Pancasila untuk perwujudan pelajar merdeka. Ya, di sini profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, dimensi dengan penjabaran elemen masing-masing yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ada 6 dimensi untuk dimensi penjabaran tentang elemen profil Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Terus yang kedua yaitu berkebinekaan global. Ya, jadi yang kedua diharapkan bahwa diharapkan bahwa generasi muda saat ini memiliki berkebinekaan global, di mana pelajar Pancasila harus mengenal dan menghargai budaya dan berkomunikasi menghargai budaya yang ada serta berinteraksi terhadap budaya. Ya, yang ketiga yaitu mandiri. Pelajar Pancasila diharapkan mampu untuk belajar mandiri, ya. Belajar mandiri ini dalam arti mereka memiliki kesadaran bahwa mereka adalah harus tahu dan memiliki regulasi diri terhadap apa yang mereka pelajari, seperti itu, ya. Terus yang keempat yaitu gotong royong. Jadi pelajar Pancasila harus dari profil dari pelajar Pancasila harus memiliki sifat bergotong royong, atau di sini jadi gini, ketika si siswa atau siswa ini diharapkan harus melakukan kolaborasi dengan siswa lain yang tanpa harus menekan pada egonya, tapi dia lebih apa yang dilakukan itu bekerja sama dengan temannya agar menghasilkan sesuatu yang lebih baik, seperti itu. Bukan begitu, Bu Sekar? Coba, Bu Sekar, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu Emma, betul. Oke, yang kelima mungkin pelajar Pancasila itu harus bernalar kritis. Jadi pelajar Pancasila ini harus bernalar kritis itu perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan yang baik. Jadi mereka itu bagaimana kita nanti selaku guru bisa menerapkan kepada siswa agar siswa kita itu berpikir kritis dengan segala perubahan yang ada, dengan segala yang dibutuhkan untuk mengarah ke yang lebih baik lagi. Terus mampu menganalisa dan mengevaluasi serta kemudian merefleksikan pemikirannya dan memproses pemikirannya kepada hasil yang lebih baik. Gitu. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru bisa untuk menerapkan bahwa anak itu harus berpikir secara kritis. Nah, terus yang ke-6 yaitu harus kreatif. Ya, jadi di sini siswa pelajar Pancasila harus kreatif. Kreatif itu dalam arti bahwa mereka harus mampu memiliki gagasan dan karya serta tindakan yang orisinal, leluas gitu. Jadi tidak dipaksakan oleh gurunya, tapi mereka lebih kepada kemampuan dirinya sendiri untuk bisa menciptakan, berkreativitas sendiri tanpa harus paksaan. Jadi bagaimana kita menggali kreativitas anak itu di era
perubahan ini di yang tadi yang dari keseluruhan, yaitu ini yang terakhir, yaitu kreativitas mungkin. Lebih leluasa gimana peserta didik itu lebih mengarah kepada kreativitasnya. Baiklah, kalau memang sudah paham, marilah kita merefleksikan apa yang pemaparan tadi yang telah disampaikan oleh saya. Baik, kepada siapa coba yang ingin merefleksikan? Mungkin coba kepada Bu Sekar. Gimana, Bu? Ya, baik, terima kasih Ibu. Baik, saat ini saya akan mencoba ya Bu, nanti mohon untuk diluruskan, barangkali saya salah. Jadi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan oleh Kementerian Perundang-undangan juga ya Bu ya, kemudian juga merujuk kepada falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu di mana pendidikan yang memerdekakan seperti itu, dan merdeka belajar, di mana pendidikan yang memerdekakan itu meramu harus mewujudkan sebuah profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6, diantaranya berkebinekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga apa ya Bu ya, satu lagi Kreativitas, kreatif ya, yaitu. Jadi ketika di dalam pembelajaran kita menerapkan kepada pembelajaran, jadi si 6 konsep tersebut harus senantiasa terinternalisasi. Nah, seperti itu bukan Bu? Ya, betul Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Bu Sekar dan kepada Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin materi kali ini dicukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi kepada materi berikutnya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.